4 hari sampai tiba di Tanjung Sini. Ya, Injil itu. Jadi di sana kita ada sedikit menjelaskan, tadi sudah bicara bahwa 4 hari mereka tidur, makanan didorong di atas udara, tapi semua itu kena kayu, sudah tidak pernah mereka kumpul di tanah pun mereka kumpul masak makan jalan. Jadi pekabaran ini itu dia memang harus menghadapi satu tantangan besar. Jadi di Anggur kali tahun ini dia sudah 60 tahun, kita baru 56 tahun. Jadi jarak 4 tahun. Setelah 4 tahun kemudian masuk oleh Rumainu. Rumainu itu asrama Wamena namanya. Itu pendeta Rumainu pergi ke Jerman, minta lagi satu pendeta. Mereka kasih namanya pendeta Benz. Benz itu sama dengan Otto dan Gessler. Otto dan Gessler itu mereka buka Injil pertama di Papua, tetapi dia kerja baik sampai 100 tahun. Tetapi tanggal 26 Oktober besok hari GKI. Hari GKI itu hari peradaban manusia Papua. Oleh Ishak Samuel Kine di Bondama tanggal 26 Oktober untuk tahun 1928 Oktober, hari ulang tahun GKI di tanah Papua. Sebelum Indonesia 18 tahun belum merdeka, dan anak Papua pertama pergi sekolah di kuliah di Belanda. Itu ada Belanda, mereka memang mendidik, tetapi Pak Pendeta tadi bilang mereka yang datang itu bukan untuk membangun orang Papua, tetapi dia akan datang untuk mengambil kekayaan orang Papua. Sedikit pun hati dan pikiran untuk membangun orang Papua itu tidak ada. Ini tantangan Injil, saya sedang bicara perjalanan Injil. Jadi begitu, Injil itu memang harus menghadapi tantangan. Kalau Yesus mati total berarti cepat, lebih cepat. Tetapi dia bangkit kembali, Abel bukan awalnya, jadi dia harus bikin orang muter lama sampai singgah di sana. Saya kembali lagi ke tahun sini, bahwa di sana setelah kita ada tahun 2008 atau 2009, ada satu organisasi gereja lagi masuk. Ini ada organisasi gereja, ini anak-anak kami yang kebanyakan di asrama Rumainu di Wamena tidak bisa nampung. Mereka yang lain dari sana juga masuk ke asrama. Di bawahnya apa nama asrama Pantai Asuhan di lapangan. Mereka masuk di sana ikuti ajaran organisasi gereja GBIB, GPDI. Mereka ikut di sana sehingga anak-anak kami dari sana mereka siap mau membangun satu gereja. Kami mendapatkan tantangan. Jadi kami bangun, saya masih jadi anggota DPR di Jogja, saya tanpa merencanakan salah sesuatu langsung saya ke sana, mereka bangun tubuh itu suruh bongkar, lalu bangun tubuh bukan pekabaran Injil, tubuh Injil masuk. Kalimat yang tadi dikatakan minta juga harus siapa Alfon yang minta tadi itu Pak Koordinator Wilayah 10 Sinode GKI di Tanah Papua, kami mohon itu secara tertulis kalau boleh. Tanjung Sini itu dia hanya singgah perjalanan masuk di ketemu manusia kanibalis. Tantangan setelah pertama di dunia gelap di Jerman, di sana dia dapat. Sampai di terakhir di Tanjung Sini mereka dapat bilang di sana tidak ada kanibalisme. Manusia pemakan manusia. Nanti akan masuk kalian antara makan atau hidup. Mereka dapat satu tantangan lagi loh. Kami pikir sudah sampai di dunia gelap, ternyata ada lagi di sini ada makan manusia lebih kejam, lebih jahat lagi. Tantangan mereka dapat itu. Sehingga di sini tanggal 8 September ini kami selalu bilang itu Injil masuk. Di sini tidak berkembang ini, tetapi dia singgah masuk di sini mau turun ke Abraham sini tanggal 10 itu baru pekabaran ini dari Abraham sini semua atur administrasi rapi lengkap. Dia bawa Injil ke Melare, ke Weringi, lari ke Gilika, ke Pagai, ke Benawa, ke Elelim. Itu pekabaran ini. Pekabaran itu tidak diam di tempat, tapi dia mengabarkan ke mana-mana. Sampai kita jadi sehari ini kita mendapatkan 10 rayon. 10 rayon di Klasis Yalimo. 10 rayon sekarang, 76 gereja, jemaat. Dan di dalam itu anak-anaknya ada di sini, ada di Awikit, ada HMKI, ada Awikit. Itu Awikit itu organisasi pemerintah punya, tapi HMKI itu ya anak-anak dari biji-biji Injil itu. Kemudian di sini ada KTH Kulat Tanjung Sini Ukalapulu. Ada KTH di situ, ada Kulat Tanjung Sini Ukalapulu. Di lingkungan dua apa dari satu rayon itu ada 3 lingkungan
Apa sini lingkungan kulit, lingkungan derema. Jadi kami lingkungan 2 kulit, KTHI. Jadi di sana ada, di jumlah organisasi gereja kami punya ada itu, tapi kami mohon ini tertulis dari BPM Sinode. Adik saya dia usulkan, itu anak saya, bukan adik saya, itu anak saya. Jadi dia usulkan tadi bahwa tanggal 8 September itu jadi hari Injil masuk. Kalau pekabaran Injil itu tanggal 10 September. Jadi perayaannya diperintahkan dalam sinode, dalam sidangka atau raker sinode itu tetapkan tanggal ini supaya kita tidak salah tafsir atau salah prediksi bahwa Injil masuk tarik menarik oleh Abah sini juga Injil masuk dari tahun sini, tapi Injil masuk ini sehingga masuk saja dia tidak berkembang, tapi yang berkembang adalah dia masuk. Ishak Samuel Tometer itu sama dengan Ishak Samuel Kine. Papua keseluruhan ini dirancang, dibuat kerjakan semua yang terbaik itu adalah Ishak Samuel Kine. Dia punya pesan tadi, mereka datang bukan membangun manusia hitam dan keriting, tapi dia akan datang untuk merampas kekayaan yang ada di atas dunia. Itu dalam buku Peradaban Manusia Papua dan tanggal 26 Oktober itu yang dia tulis. Kemudian Efesus pasal 5 juga ditulis di situ. Efesus pasal 5 ayat 8 juga ditulis. Dulu memang kamu dahulu kegelapan, tetapi sekarang kalian terang di dalam Kristus Yesus. Itu sudah mengatakan itu juga dalam Peradaban Manusia di masih apa? Wondama. Di Wondama, Teluk Wondama. Jadi Wondama sendiri itu juga tantangannya keluar masuk dari kembali ke biak, kembali dari Wondama. Pendetannya justru panjang masuk keluar di daerah Wondama di sini. Jadi di sini ada peradaban di Batu Nisan. Sebenarnya itu tempat untuk menuju sekolah SD ini ada dulu dibangun di daerah Serui. Tetapi oleh Ishak Samuel Kine dengan oleh Sinode GKI di Tanah Papua mereka bawa ke ibu kota provinsi dan setelah itu taruh di sini. Semua hal pesan yang banyak ditinggalkan oleh Ishak Samuel Kine. Ishak Samuel Kine itu sama dengan kami punya Tometer, guru inspirator, motivator, Bapak Arnold Bowie. Bersama-sama dengan Tometer mereka tulis lagu-lagu bahasa daerah Jali. Ada bahasa Alkitab bahasa Jali. Dan sedangkan hanya tebang kayu saja pergi tapi bikin kebun bersihkan baik-baik adalah Tometer. Sama juga dengan Ishak Samuel Kine. Jadi Tometer adalah bikin baik-baik untuk cari doa. Semua sudah bikin selengkap. Bahasa pun sama. Fitusiur itu dia lahir besar di apa besar diambil jadi bahasa Jali itu air. Dia tidak. Jadi kalau disuruh apa pakai bahasa Jali itu orang lain bilang itu waktu bilang family orang dia kok kenapa dia bicara apa pakai bahasa Jali? Ya karena dia memang lama di sana. Orang tuanya sama-sama dengan Songa. Kemudian Klaus mereka sudah bersihkan Jali itu betul-betul sudah manusia. Dulunya disebut dengan cannibal people berubah menjadi manusia yang berhati mulia menerima itu. Orang Jali tidak pernah bunuh manusia kecuali di Lembah Wai. Lembah Wai itu yang orang biasanya minyak itu. Terus konferensi pertama di Bokor ini mereka bagi wilayah, kalian gini mendapatkan di Lembah Wai. Kemudian bagian utara itu kita GKI. Jadi ke utara itu saudara yang pergi ke Anggur, tapi karena wilayahnya besar manusia, dia lihat sini orang makan manusia, tidak bisa lagi dia mau masuk ini, dia mau masuk ini, dia kasih tahu, hai kita rumah ini kau urus orang lain supaya masuk ini ada pendeta lain masuk. Akhirnya rumah ini pergi ke Jerman, minta pendeta Benz datang ke Awasi. Perjalanannya, sejarahnya, model begitu. Kita semua tahu sejarah gereja punya. Jangan tinggalkan. Jadi Indonesia bilang kalau orang Papua itu baru setelah Indonesia ada bermain tidak. Kami sudah maju tanggal 26 Oktober tahun 1928. Sebelum 18 tahun Indonesia merdeka. Itu sudah ada orang Papua sudah maju duluan. Dan sejarah masalah 61 hari kemerdekaan Papua pun itu ada di tangan dokumen itu ada di tangan DKI di tanah Papua. Ada, bukan tidak ada. Ya pertama penyerahan aset DKI itu di gereja Harapan Abepura. Itu di sini ada tempat penyerahan aset DKI secara resmi dengan Sinode
gereja Kristen Injil di tanah Papua, BPAM Sinode, BPAM. Kata AM itu dia merangkum semua persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Jadi dia merangkum semua denominasi gereja yang lain. Tapi terima kasih, saya pribadi itu selalu mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kalau tanggal 5 Februari itu dirayakan oleh semua denominasi gereja di tanah Papua. Karena di dalam Sinode GKI itu sudah ada tulis persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Kristen GKI di tanah Papua, BPAM, AM itu untuk merangkul semua organisasi gereja. Kata AM itu. Jadi di situ satu bagian saja kita merangkul bahwa the leader of churches itu adalah GKI. Kalau pribadi ada juga pengakuan setelah ada kejadian bakar masjid di Tolikara. Tolikara itu terjadi bahwa ada Sofian Nyoman, Dini Jai, Dorman Gombo, mereka datang ke Sinode GKI di tanah Papua. Mereka minta bahwa satu gereja kita jadikan satu gereja di tanah Papua. Sudah ada rancangannya sudah ada. Dan 3 poin belum selesai oleh Tolikara terhadap negara Indonesia. Masalah ada. Dan yang bisa selesai itu hanya Sinode GKI di tanah Papua. Ya memang itu biasa. Jangan cari yang hawe saja jangan. Sudah memang itu biasa. Apa yang Anda miliki, Anda kita ikuti. Kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan kasih kepada kalian adalah hasil gereja GKI dan buah-buah burung GKI di tanah Papua. Kita jaga, pelihara, selalu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Satu bagian saya pribadi itu hikmat dari tanggal 8 Desember, hikmat itu belum terjawab. Mungkin dengan hikmat itu kita membangun jaringan dengan hati supaya jaringan ke depan bermartabat. Hikmat itu belum. Ini saya pribadi mengakui karena saya sekolahnya D3. Dulu malam-malam asrama ini kalau tutup atap, saya sudah masuk bikin kamar duluan. Saya punya tempat sembahyang di belakang di pohon beringin satu dulu di sini. Kalau bikin orang itu sembahyang. Saya sembahyang. Saya mau pergi kuliah di Bali. Dan Tuhan jawab. Ibu Yati pengasuh asrama saya tulis surat mau kasih ke Sinode begini. Ibu ketawa surat saya. Anak surat begini dan Tuhan tidak bisa jawab. Surat ini kacau. Ibu bilang tapi saya tahu Tuhan saya pasti belum bisa. Karena saya yakin ya saya sembahyang setiap malam ini. Saya yakin. Saya bawa ke Sinode masuk bidang keuangan dengan Pak Murino, PK mereka rapat. Langsung jawab tanggal 2 Mei tahun 91 Anda berangkat ke Bali kuliah. Surat ini tanpa dikasih tahu Anda salah tulis apa itu tidak ada, tapi langsung mengatakan tanggal 2 Mei tahun 91 Anda berangkat ke Bali. Saya dapat itu dengan segala kekurangan, bukan dana, tetapi kemampuan saya itu ada huruf-huruf lain salah tulis dan terlalu masuk. Jadi kalian lihat di medsos yang biasa ada tulis seperti itu saya tulis. Ada huruf-huruf lain tidak masuk, ada yang salah tulis kaki kepala, tapi saya dengan keimanan tekun saya berangkat karena saya tahu bahwa hikmat tanggal 8 ini ada. Saya dapat itu dari sini. Saya sekolah D3 masih kurang, tapi hikmat yang Tuhan kasih. Kalau kita berbicara masalah nyulik, saya pribadi merasa kadang-kadang tidak bisa begitu. Nah, itu mungkin bukan sombong, tapi kalau kita adu otak, ya. Adu otak, karena itu saya pribadi berpikir bahwa Tuhan ini hikmat dari Tuhan yang kasih saya untuk ditanggung sini itu saya belum jawab, belum berhasil. Tuhan beri saya kesempatan untuk saya coba mungkin satu kali di tanggung sini. Dan kemarin terima kasih Pak Pendeta ya, kemarin sudah sembahyang saya untuk naik. Apa sembahyang? Ini malah betul. Dia sembahyang saya. Bahwa kau naik, jangan pikir uang, jangan pikir harta, tapi kau naik, kau jadi begitu. Besok saya sembahyang kau. Apa sembahyang saya naik? Terima kasih benar Pak Pendeta, saya tidak kasih apa-apa, tetapi masyarakat pemuda intelektual ini dengan sukarela mereka kasih kami suara. Saya selalu kalau malam sembahyang itu saya menangis. Tanpa saya kasih uang, saya tanpa kasih sesuatu, tapi masyarakat luar biasa mereka kasih saya. Berarti Tuhan mendengar doa. Dan doa saya pribadi itu doa ke seluruh sinode itu lewat usia saya dapatkan begitu. Saya selalu bilang, iya benar. Saya tidak kasih apa-apa, kepala distrik apa sini saja dia datang makan makanan apa sebenarnya.
makan pas di meja, tapi saya kasih tahu tim sukses tim yang rombongan saya ini, saya kasih tahu kan, dia tidak bisa telan ludah, jadi dia makan apa sisa. Padahal ini saya sudah tahu duluan, orang ini ingin tahuan supaya suaranya amankan tuh. Artinya begitu. Tapi karena saya tidak ada uang, saya bilang, dia tidak bisa telan ludah, jadi makan apa? Saya kasih tahu orang begitu. Nah, memang saya tidak punya uang, jadi saya bicara begitu. Terus terang. Ini jujur saya mengaku bahwa yang hari itu sembahyang saya untuk naik cabut lotret dan ikut berkompetisi itu Pak Pengetatan. Ya sembahyang saya di malam itu. Ya seperti kita sembahyang orang tidak mengenal Tuhan. Sebenarnya kita ke rumah baru sembahyang, tapi karena buru-buru Bapak Pendeta sembahyang saya di Monik. Dan saya sudah lihat, saya sudah lihat hikmat Allah yang betul ada. Doa itu berhasil. Tanpa saya kasih uang, saya tidak punya uang, tidak punya harta, tapi masyarakat luar biasa ini. Dan ini kebesaran Allah, kita tidak boleh menyangkal dari ini. Nanti terpesan, yang ini ke depan dalam model ini. Saling mengakui kalau kita setelah itu, kita merangkul semua jangan sama-sama membangun jalan. Supaya jalan itu bermartabat. Orang selama ini melihat jalan itu aman-aman, tapi kali ini kalau memperlihatkan kita buruknya. Karena tidak mau mengakui, tidak mau menerima kekurangan saya, kalau saya merontak terus, akhirnya kita mendapatkan kesan tidak baik di mata pemerintah. Terima kasih, itu sedikit keluar. Sebenarnya saya tidak mau bicara politik, tapi saya harus kasih tahu karena yang doakan saya ternyata ada di depan mata saya, harus saya sampaikan bahwa kau pergi tangan kosong dan kau minta seperti itu kepada Tuhan. Sebenarnya sudah sebaik saya. Dan itu hikmah dari sebenarnya saya sudah mendapat itu. Kalau karunia itu keselamatan. Melalui kebangkitan Yesus kita mendapatkan karunia, tapi hikmat itu doa orang. Kita mendapatkan hikmat dan pengetahuan. Saya titip pesan model itu, kegiatan model begini jalan. Bapak ada begitu, kenapa tidak kasih berkat berlebih? Tetapi posisi kami sekarang itu memang masih dilematis antara harapan dan tantangan. Waktu itu seperti Ben dengan Mansawa. Mereka menaiki gunung Wisi, turun di lembah terjal, suara burung menemani detak langkah kaki mereka antara hampir atau masih jauh. Dipimpin tangan Tuhan sambil menyanyikan siul-siul di dalam hati, tidak mengatakan kata-kata. Tapi dia bersiul lagu hampir atau masih jauh, lagu itu benar. Bisa sendiri juga. Kita ciptakan lagu, tapi lagu itu dikasih oleh band Mansawan, mereka sambil menyanyi tiba di sana. Suara burung menemani mereka, detak langkah kaki mereka menuju sampai dengan harapan mereka sampai di tanah sini. Menemukan manusia kanibalisme. Melihat ke bawah, manusia semua ada di mana dan takut. Paginya mereka tidur di Wanggiban. Ini Wenawura, dia yang tadi bicara itu di PT. Wenawura dengan Ubani ini, mereka tidur di kampung di bawah, di Lasikma di bawah. Mereka dengar ada manusia putih tidur di atas. Mereka palang di jalan mau bunuh. Tetapi mereka tidur di atas dengan manusia baru turun. Di kampung mereka di tenda dan di hutan tidak, mereka tidur di Honai baru turun. Akhirnya oke, kita punya teman-teman, karena terima kalian, jadi kami sampai antar di bawah di Jangguri. Ini dia kasih piring tombak bahwa batas teteh holu dan kamu sendiri itu batas perang antara dia dan saya, batas di sini. Silakan ke situ, kamu jalan sendiri. Mereka jalan sendiri ke bawah itu dari tanggung sini ke Masanggung hanya 2-3 jam, tapi bikin satu hari mereka tidur di Gunung Kusi di bawah jeruk di situ, itu satu. Besok paginya mereka tiba naik di Masanggung, tapi masih di bawah. Di Kilambaru itu pesawat Kastur Bama. Jadi mereka naik dari bawah, naik begini. Yang lebih ke rombongan ini mereka Tete Kosi meninggal. Abu itu mendengar menegik selewela, lapor pilara, honuk tamu air itu semua kepala suku besar ini semua ada di Masanggung itu. Jadi mereka begitu dengar semua kurung bagian atas. Nanti kalau mereka naik dia orang kulit Arabia atau orang Tong ikut turun. Kamu usir mereka ke bawah, orang ke bawah, baru mereka mati di bawah. Mereka kurung. Tapi semua orang berpakai pakaian, semua yang pengikutnya itu dari teman-teman dari Kerala, Mokonini, dari Kobakwa, mereka gitu. Jadi orang-orang semua berpakai pakaian ini, bagaimana kita mau bunuh mereka? Kalau orang-orang di atas kita kami saling tahu. Tidak usah bawa masuk ke tempat mereka saat perabuhan jenazah itu. Jadi jalannya karena di situ. Dikasih.
dikasih kampar batu dengan bali mogen. Dan mereka terima berarti di atas tidak bumi, berarti ini juga ini manusia. Kita terima sampai sorenya angkat ke apa harus itu. Itu perjalanan Injil. Tanggal ini saya tekankan lagi sebagai dalam rakyat, tolong tetap tahu ini bahwa di tanggal ini Injil masuk. Pekabaran Injil semua memulai Injil itu dari sini. Memulai Injil dengan putra putri anak-anak asli Yalimo. Tapi di atas tanpa orang Yali ikut masuk. Jadi di atas itu Injil masuk, di bawah ini daerah pekabaran ini. Menyebarkan berita itu sampai ke daerah. Anak putra daerah pun dapat ancam. Iwari juga dapat ancam dan dapat kepanah. Sampai gejolak terjadi. Saya ikut keluar tahun 70 sudah sampai di Wamena. Saya besar di Wamena. Perang 77 saya ikut. Sebenarnya kami juga umurnya lebih tua, tapi ini dia sudah umur sudah 80-an ya, kepuasaan. Ini jembatan pendidikan kami orang kulit. Ya. Ya. 20 tahun lagi, jadi 70 tahun, 78 tahun ya. Dia masih ada, dia masih hidup ikut menyaksikan band sadir di panggung sini. Jadi begitu, Nuri. Jadi di tempat lain Injil masuk, ibadah, terima kasih itu ikut lakukan. Itu pekerjaan yang mulia, kita tidak dapat upah. Tapi saya cerita bodoh satu bicara tadi pagi, saya kasih tahu saya punya cucu ini bahwa pendeta Saul Walianggen itu guru jemaat pertama dari GKI Arab ini. Dia dapat pendidikan di guru jemaat di Manokwari. Dia sebelum itu dia baru satu kali ketemu saya, dia mengatakan begini, dia ini kemana politiknya, ekonominya, sosial, pembangunan, saya ikut kau, dia langsung disumpah. Jadi dia mau meninggal itu saya mimpi. Kami dari lapangan di depan STPGK ini kami dua jalan kaki naik sampai di depan Holang Plaza itu ada gunung satu, dulu Jepang orang masuk ke dalam itu. Ada gunung satu. Itu saya lihat begini di dalam rumput itu dipakai bukan pakai ini, mesin emas mereka barang. Pintu ini semua mesin emas, lampu semua itu emas. Baru buka pintu, setelah buka pintu dia mau masuk dan jawab, kau tidak boleh masuk ini orang-orang pengunjung kenapa saja rapat, jadi kau pulang. Dia masuk ke dalam, saya pulang. Jadi itu satu kegelapan orang Yali. Saya selama ini pikir satu kegelapan Yali, Oto dan Gisler. Satu orang di tanah ini akan ketemu bersama-sama dengan saya di tanah Firdaus. Itu saya sebenarnya tahun ini sudah masuk di surga itu. Dia sudah masuk di pintu pagar emas, halaman emas, rumah emas, semua lampu emas, semua saya sudah lihat. Itu cerita saya. Tapi dia masih di gunung ini, bukan di jalanan. Gunung yang dekat ini. Gunung itu saya selalu lihat ini saut punya rumah di dalam. Nah ini saya bisa lupa. Tadi pagi juga saya sedang cerita bahwa ini pergi ke sana anak. Kau harus pergi ke Subang di sana warga sampaikan pesan. Begitu. Terima kasih Sab. Panjang sekali bicara. Dan sejarah gereja itu kita sama-sama harus tahu. Setiap denominasi gereja ikatan dari mana saja. Dari rayon itu kami punya 10 rayon. Rayon mana saja kita semua kompak ikut. Jangan itu karena hanya orang KTH, karena itu orang Melalek, karena itu orang Nadi, mereka sebaya. Jadi biasanya mereka tidak. Kita tunjukkan kami adalah di dua buah Injil itu. Jadi kau pengaruh ke FNK kelas 3. Teman saya tidak goyang. Hari ini semua tidak pakai masker toh. Tanah ini diberkati. Engkau kulit hitam rambut kami itu melemparkan di atas tanah Papua dengan maksud yang mulia oleh Allah. Jangan takut dengan penyakit itu. Pasti orang Papua tidak akan kena. Kecuali orang masuk di sana baru kasih obat lain baru dia akan mati. Kalau sudah masuk di rumah sakit orang mati. Orang tidak ada jatuh di jalan kok, di mall kok, di kantor, di mana-mana orang tidak pernah jatuh. Mati karena corona itu tidak ada. Itu orang Papua Imam Sultan juga ada. Imam kecil ini dia bisa kasih pindah gunung ini ke laut. Percayalah bahwa korban itu tidak ada. Begitu. Terima kasih tidak pakai semua masker. Saya pesan semua kegiatan organisasi dari rayon mana saja. Mungkin masuk itu ada di Welarek, ada di Beringit, ada di Ginika, ada di Pagai, ada di Elilin. Kalau bilang ada ibadah, kita semua ambil bagian. Ambil bagian oleh saling kasih tahu. Karena daerah di sana menentukan oleh kita, karena di
biji iman atau buah-buah Injil ini akan menentukan masa depan yang rumah. Politik itu memang datang sesaat untuk mempengaruhi kita, merusak moral kita, watak, karakter, attitude, dan behavior itu mungkin iya. Tapi kembali keluarga ini tetap turun-temurun di situ, punya kami dari kami tidak mungkin pergi dari ketua di organisasi lain, tidak mungkin pergi dari menjabat di kabupaten lain, dan itu kami punya. Politik sesaat itu jangan memisahkan satu dengan yang lain. Politik itu musiman. Saat itu sudah selesai, kembali kita merangkul jadi satu, kembali menjadi yang bermartabat. Saya pikir demikian. Terima kasih. Kamu meninggal jarang keluar dari nasihat terus cerita Selman orang apa nih orang Yali pernah masuk surga ada, jadi saya sudah ceritakan. Jadi terima kasih. Yang terbaik kita tinggalkan, yang baik kita ambil hikmahnya. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lain karena situasi dan keadaan sekarang semua kita jadi manusia medsos sehingga yang sampai kita lupa persaudaraan, kekompakan selalu kita jaga. Baik itu HRKI, AWKI, kemudian KPI, itu semua yang lain-lain. Polaris juga ada, LMI juga ada, semua jaga. Kita tidak boleh ini. Politik itu biasa, jangan jadi sepak bola, kok masih biarnya selesai keluar kembali kita jadi keluarga, jadi sudah biasa. Biasa saja, jangan permusuhan sepanjang masa. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan waktu.